Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, nama saya Yuli Persano Girsam. Saya Muhammad Al Barbana. Saya Hana Nur Hairani. Saya Jufiana Siti Awalia. Dan saya Syafa Jerisan Sabila. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pengantar ekonomi yang berjudul Teori Perilaku Produsen. Definisi produksi merupakan berbagai segala aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang ataupun jasa. Misalkan ada kayu gelondongan yang belum dirubah bentuknya. Jika dijual mungkin harganya sekitar 100.000 saja. Kemudian kayu tersebut dirubah bentuknya. Kayu tersebut diolah menjadi sebuah meja. Setelah jadi sebuah meja, maka nilai ekonominya pun meningkat. Tidak lagi menjadi 100.000. Setelah dijual, meja tersebut laku dengan harga 300.000. Di sini dijelaskan perubahan dari kayu gelondongan menjadi meja. Itulah yang disebut dengan produksi. Itulah yang disebut dengan perubahan atau peningkatan nilai guna barang dan dari 100.000 menjadi 300.000. Definisi produsen. Siapa itu produsen? Produsen merupakan siapapun, baik individu ataupun kelompok yang melakukan aktivitas produksi meningkatkan nilai guna barang ataupun jasa produsen. Tujuan produsen memiliki satu tujuan yang sama apapun aktivitas produksi. Setiap produsen pasti ingin mendapatkan profit atau ingin memperoleh keuntungan yang maksimal. Proses produksi terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama, menyiapkan input. Tahapan kedua, memprosesnya atau meningkatkan nilai gunanya. Yang ketiga, tahapan outputnya atau hasil dari kegiatan produksi itu sendiri. Input terkait dengan apapun yang digunakan dibutuhkan dalam berbagai kegiatan produksi. Input terdiri dari apa yang namanya money, material, methods, mesin, dan market. Hal ini kita kenal dengan konsep faktor produksi. 2. Kemudian proses merupakan semua aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Proses ini meliputi merubah tempat, merubah bentuk, kemudian menciptakan hal-hal baru. Yang terakhir ada layanan untuk jasa. Konsep merubah tempat, misalnya pasir dari sungai kemudian dimasukkan ke dalam bak truk. Kemudian ayam dimasak menjadi ayam goreng, menciptakan hal baru yang benar-benar merubah bentuknya. Misalnya menciptakan HP, sedangkan pelayanan adalah proses menciptakan layanan yang barang atau jasa. 3. Output merupakan hasil akhir dari kegiatan produksi itu sendiri. Output dapat berupa barang setengah jadi dan barang jadi dan juga jasa. Fungsi produksi merupakan satu hubungan yang erat antara output dengan faktor inputnya. Dinotasikan dengan Q adalah fungsi dari L kali K kali R kali T. Q merupakan kuantitas atau jumlah output, jumlah yang diproduksi. L merupakan tenaga kerja. K adalah kapital atau modal. R adalah bahan baku dan T adalah teknologi yang digunakan dalam produksi. Jumlah barang atau jasa yang dihasilkan sangatlah dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, oleh jumlah modal, jumlah bahan baku yang digunakan, dan juga teknologi yang dipilih untuk produksi. Demikianlah penerapan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang produksi dalam jangka pendek. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi apa sih produksi jangka pendek itu. Dan yang kedua, produksi dengan satu input variabel. Dan yang ketiga, hukum pertambahan yang semakin menurun atau the law of diminishing of return. Apa sih produksi jangka pendek itu? Produksi jangka pendek merupakan suatu proses produksi di mana terdapat faktor produksi yang sifatnya tetap atau fixed input. Dan ada juga faktor produksi yang jumlahnya dapat berubah-ubah atau variable input. Faktor produksi yang dianggap tetap atau fixed input adalah faktor produksi modal seperti
mesin-mesin, peralatan, dan bangunan perusahaan. Sedangkan faktor produksi yang dapat berubah-ubah jumlahnya atau variabel input seperti tenaga kerja, bahan baku, dan air. Sebagai contoh misalnya, sebuah perusahaan memiliki satu petak bidang tanah, maka tenaga kerja, modal, skill termasuk ke dalam input variabel. Misalnya, awal mulanya sebuah perusahaan tersebut mempekerjakan satu orang tenaga kerja, kemudian mereka mempertambahkan tenaga kerja menjadi 3 orang tenaga kerja, maka hal tersebut dapat membuat produktivitas semakin menaik. Namun, setelah mencapai titik maksimum, penambahan tenaga kerja yang dilakukan secara terus-menerus dapat menurunkan produktivitas. Lalu pembahasan yang kedua yaitu produksi dengan satu input variabel. Produksi dengan satu input variabel terbagi menjadi 3. Yang pertama, produksi total atau total product. Yang kedua, produksi marginal atau marginal product. Dan yang ketiga, produksi rata-rata atau average product. Produksi total atau total product merupakan jumlah output yang dihasilkan dengan menggunakan semua faktor produksi selama periode waktu tertentu. Total produksi dinotasikan sebagai TP sama dengan F kali X, di mana TP merupakan output total atau jumlah produksi total, sedangkan X adalah jumlah input variabel yang digunakan. Yang kedua, produksi marginal atau marginal product. Produksi marginal merupakan suatu penambahan total produk yang dihasilkan dari peningkatan jumlah variabel produksi yang digunakan. Pada produksi marginal, rumus yang dapat digunakan yaitu MP sama dengan delta TP per delta L, di mana delta TP merupakan output total, sedangkan delta L merupakan jumlah input variabel. Dan yang ketiga, produksi rata-rata atau average product. Produksi rata-rata merupakan jumlah rata-rata volume produksi yang dihasilkan selama proses produksi. Nah, rata-rata tingkat produksi ini dapat menunjukkan rata-rata produktivitas para pekerja. Rumus yang digunakan pada produksi rata-rata yaitu AP sama dengan TP per L, di mana TP merupakan output total atau jumlah hasil produksi, sedangkan L merupakan labor atau jumlah tenaga kerja yang digunakan. Selanjutnya ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Yang dimaksud dengan hukum pertambahan hasil yang makin menurun yaitu hukum yang menyatakan bahwa peningkatan satu unit faktor produksi variabel pada tenaga kerja pada awalnya meningkatkan pertumbuhan output. Namun, setelah mencapai titik maksimum, faktor produksi variabel dapat mengurangi total produksi. Misalnya seperti di slide sebelumnya, perusahaan mempunyai sebuah bidang tanah. Nah, tanah tersebut ditanami dan dibudidayakan terus-menerus. Namun, seiring berjalannya waktu, tanah tersebut kehilangan kesuburan dan tanaman yang di tanah tersebut pun mati. Hal ini disebabkan karena hilangnya atau menipisnya unsur hara di dalam tanah tersebut. Nah, di sini udah ada contoh soal di mana pengusaha ingin memproduksi alat tulis. Di dalam tabel ini sudah ada kolom tenaga kerja, total product, marginal product, dan average product. Apabila pengusaha mempunyai tenaga kerja sebanyak 1 orang, maka tenaga kerja 1 orang dapat menghasilkan 4 total produk per hari. Kemudian marginal produknya yaitu 4. Didapat dari menggunakan rumus marginal product yaitu MP sama dengan delta TP per delta L, di mana delta TP-nya yaitu 4 min 0 per delta L-nya yaitu 1 min 0, maka 4 per 1 dihasilkan menjadi 4. Kemudian average product-nya dihasilkan 4 dari rumus average product yaitu AP sama dengan TP per L, di mana TP-nya itu yaitu 4, L-nya yaitu 1, 4 per 1, maka AP yang didapat yaitu 4. Kemudian, jika pengusaha ingin menambah tenaga kerjanya lagi sebanyak 2 orang, maka total produk yang dihasilkan sebanyak 10. Dan marginal produk yang dihasilkan yaitu 6, didapat dari rumus marginal product yaitu delta TP per delta L, di mana delta TP-nya yaitu 10 min 4 sama dengan 6 dan delta L-nya 2 min 1 sama dengan 1, berarti 6 per 1, maka marginal produknya yaitu 6.
Dan nilai average produknya yang dihasilkan yaitu 5. Didapat menggunakan rumus average product yaitu TP per L, di mana TP-nya yaitu 10 dan L-nya yaitu 2. Maka 10 per 2, hasil average produknya yaitu 5. Nah, dari pembahasan soal tadi, maka terbentuklah kurva produksi, di mana terdapat kurva produksi total, kurva produksi marginal, dan kurva produksi rata-rata. Namun, pada kurva produksi total, ketika sudah mencapai nilai maksimum, penambahan tenaga kerja yang dilakukan terus-menerus dapat menurunkan produktivitas. Biaya produksi jangka pendek merupakan biaya yang sebagian faktor produksinya tetap dan tidak berubah. Faktor yang tidak berubah tersebut disebut dengan fixed input. Kapital termasuk dalam fixed input dikarenakan jumlahnya tetap dan tidak berubah terhadap banyaknya hasil produksi. Sedangkan labor termasuk ke dalam input variabel. Hal ini dikarenakan penggunaan suatu faktor berubah sesuai dengan berapa banyak hasil produksi yang dihasilkan. Apabila suatu perusahaan ingin meningkatkan hasil produksi dalam jangka pendek, maka yang dilakukan oleh perusahaan ialah menambah faktor tenaga kerjanya, bukan menambah modal tiap perusahaan. Hubungannya dengan produksi, direct cost merupakan biaya yang diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Misal, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan indirect cost merupakan biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu, seperti biaya lampu penerangan pada jalanan umum ataupun AC dalam suatu fasilitas. Saya akan menjelaskan tentang konsep total cost, total variable cost, total fixed cost, marginal cost, average variable cost, dan average fixed cost. Yang pertama ada biaya total atau total cost yang bisa disingkat dengan TC. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi dengan rumus TC atau total cost sama dengan TFC ditambah TVC. TFC di sini adalah total fixed cost dan TVC di sini adalah total variable cost. Yang kedua yaitu biaya variabel total atau total variable cost yang bisa disingkat dengan TVC. Biaya variabel total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Contohnya upah tenaga kerja, di mana kita mengeluarkan biaya untuk membayar jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja dalam memperoleh produksi. Yang ketiga ada biaya tetap total atau total fixed cost yang bisa disingkat dengan TFC. Biaya tetap total atau total fixed cost ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. Contohnya, biaya pembelian mesin. Yang keempat ada biaya marginal atau marginal cost yang bisa disingkat dengan MC. Marginal cost adalah tambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit. Dengan rumus MC marginal cost sama dengan delta TC dibagi delta Q, di mana delta TC adalah selisih biaya total produksi dan delta Q adalah selisih jumlah barang produksi. Yang kelima ada biaya rata-rata atau average cost yang bisa disingkat dengan AC. Average cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu barang yang diproduksi dengan rumus AC atau average cost sama dengan AFC ditambah AVC, di mana AFC adalah average fixed cost dan AVC adalah average variable cost. Yang keenam ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost yang bisa disingkat dengan AVC. Average variable cost adalah biaya yang dihasilkan dari membagi biaya variabel total dengan jumlah produksi dengan rumus AVC atau average variable cost sama dengan TVC dibagi Q, di mana TVC adalah total variable cost dan Q adalah tingkat output. Yang ketujuh ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost yang bisa disingkat dengan AFC. Average fixed cost adalah biaya yang dihasilkan dari membagi biaya tetap total dengan jumlah produksi, dan dengan rumusnya AFC atau average fixed cost sama dengan TFC dibagi Q, di mana TFC adalah total fixed cost dan Q adalah tingkat output. Ya, modal produksi dengan dua faktor produksi variabel.
Secara definisi, pada fungsi produksi ini, tingkatan produksi dapat berubah dengan faktor tenaga kerja ataupun jumlah modal. Karena menggunakan dua faktor produksi yang dapat diubah, maka disebut fungsi produksi dua input variabel. Di mana di sini variabel yang dimaksud adalah K sebagai modal dan L toolbar sebagai tenaga kerja. Isoquant curve. Kurva isoquant adalah suatu kurva atau tempat kedudukan titik-titik kombinasi yang menunjukkan kombinasi input yang mungkin secara fisik mampu menghasilkan kuantitas output yang sama. Secara definisi, iso yang berarti sama, quant yang berarti quantity, yang berarti isoquant adalah kuantitas output. Menurut Vincent Gasper pada bukunya tahun 99, yang mana kurva isoquant sendiri berarti suatu kurva yang menunjukkan perubahan dari kedudukan titik namun selalu menghasilkan output dari kuantiti atau kuantitas yang sama, di mana kurva isoquant memiliki dua garis yang menitikan. Itu yang pertama adalah K sebagai modal dan L atau labor sebagai tenaga kerja. Berikut adalah beberapa karakteristik kurva isoquant. Yang pertama, kurva isoquant merupakan fungsi kontinu, serta kurva-kurva isoquant tidak saling berpotongan. Yang kedua, semua kombinasi rasional dari output sumber daya yang menghasilkan output yang sama terletak pada satu kurva isoquant yang memiliki slope negatif dan berbentuk cembung atau konveks. Yang ketiga, kurva isoquant Q2 yang menempati kedudukan tertinggi terletak di atas atau di sebelah kanan dari kurva isoquant Q1 menunjukkan bahwa kombinasi input pada kurva isoquant Q2 itu mampu menghasilkan kuantitas yang lebih tinggi daripada kombinasi input pada kurva isoquant Q1. Dan seperti definisi adalah kurva isoquant Q2 akan selalu lebih besar daripada kurva isoquant Q1. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, tampak bahwa kurva isoquant memiliki slope negatif. Slope negatif yang dimaksud di sini adalah pergerakan kurva dari kiri ke kanan adalah kiri memiliki kedudukan lebih tinggi daripada ujung kurva di kanan, yang berarti kurva mengalami penurunan atau slope negatif. Hal ini terjadi apabila perusahaan mengurangi modal K yang digunakan, maka harus lebih banyak tenaga kerja atau L yang ditambahkan agar kombinasi modal dan tenaga kerja itu masih dapat memproduksi output yang sama. Yang dimana yang dimaksud adalah dengan dua input dapat saling menggantikan atau mensubstitusikan untuk mempertahankan tingkat output yang sama. Secara gambar yang kita lihat di sini adalah pada quantity yang pertama pada Q1 atau yang menghasilkan quantity 16, terdapat titik A yang menghasilkan atau yang membutuhkan 2 tenaga kerja, juga membutuhkan 4 modal. Dan pada titik B yang membutuhkan 8 pekerja, membutuhkan hanya 1 modal. Tapi pada kuantiti yang dihasilkan adalah kuantiti sama dengan 16 kuantitas. Terdapat juga 3 kurva, ada kurva dengan 16 kuantiti, dengan 32 kuantiti dan 64 kuantiti, yang berarti semakin ke kanan atau semakin ke atas bentuk kurvanya akan menunjukkan bahwa semakin tinggi kuantitas yang dihasilkan. Namun kembali diingat adalah kuantiti yang sama hanya memiliki perubahan pada jumlah pekerja ataupun modalnya saja. Baik secara konsep, hal ini disebut sebagai tingkat substitusi teknikal marginal atau marginal rate of technical substitution, sering dinotasikan sebagai MRTS. Dengan demikian, MRTS didefinisikan sebagai suatu tingkatan di mana satu input dapat disubstitusikan untuk input lain sepanjang isoquant. Dan untuk kasus input modal yang disubstitusikan oleh tenaga kerja dinyatakan dalam bentuk MTRS sama dengan min dalam kur delta K per delta L. Kurung, yang dimana K di sini adalah modal dan L di sini adalah tenaga kerja, menurut Vincent Garpes tahun 2005. Sebagai catatan, tanda negatif diberikan dikarenakan kurva membentuk slope negatif dan juga
agar menghasilkan positif, karena negatif dikali negatif adalah hasil positif. Kurva isokos atau isokos curve yaitu garis yang menunjukkan kombinasi berbagai jenis yang dapat dibeli untuk suatu tingkat pengeluaran biaya yang sama dengan harga-harga input yang tetap menurut Vincent Garpes tahun 2005. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam setiap aktivitas produksi, perusahaan harus mempertimbangkan harga-harga input yang digunakan dalam proses produksi agar menghasilkan biaya terkecil atau less cost combination of input untuk memproduksi tingkat output tertentu sesuai dengan permintaan pasar. Jadi di sinilah gunanya kurva isokos untuk menentukan atau membantu produsen untuk menentukan biaya yang tetap, namun dapat memilih antara menggunakan tenaga kerja yang lebih atau mengeluarkan modal yang lebih. Karena perubahan dalam kurva isokos tidak mempengaruhi biaya produksi atau biaya cost sendiri. Bentuk kurva yang sama yaitu slope negatif, namun memiliki tujuan yang berbeda. Kurva isokos lebih tertuju berfokus kepada biaya produksi dengan pertimbangan dua variabel yang sama, yaitu K sebagai modal dan L sebagai tenaga kerja, tetapi menyatakan jumlah cost atau produksi yang sama. Jadi pada gambar di samping kita melihat ada 5 titik yang menunjukkan di mana dia membutuhkan tenaga kerja, modal, namun akan menghasilkan biaya produksi yang selalu sama. Seperti pada titik B, membutuhkan 2 tenaga kerja, namun hanya membutuhkan 3 modal. Namun pada di titik C membutuhkan 4 tenaga kerja, namun mengurangi jumlah modal menjadi 2, dan pada titik lainnya memiliki perbedaan masing-masing dari segi modal ataupun dari segi tenaga kerja. Besarnya biaya input pada fungsi isokos dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut. C sama dengan PL kecil dikali L besar ditambah PK kecil dikali K besar, dengan keterangan C sebagai biaya untuk mendapatkan input, PL kecil upah tenaga kerja, L jumlah tenaga kerja, PK kecil sebagai harga modal, dan K sebagai jumlah modal. Dan juga ada rumus tenaga kerja atau L yang digunakan dapat menyatakan dengan rumus berikut. L sama dengan C per PL kecil minus dalam kurung PK per PL kecil dikali dengan K, dan juga rumus jumlah modal atau K yang digunakan dapat dinyatakan sebagai rumus berikut. K sama dengan C per PK minus P dalam kurung L kecil per PK kecil dikali dengan L. Dan yang terakhir adalah kurva keseimbangan produsen atau production equilibrium curve yang menunjukkan pencapaian kombinasi penggunaan input pada kondisi biaya terkecil atau less combination of input untuk memproduksi output dalam jumlah tertentu. Titik keseimbangan produsen merupakan titik singgung antara kurva isokwan dan kurva isokos menurut Vincent Garpes tahun 2005. Jadi keseimbangan produsen tersendiri di sini yang dimaksud adalah di mana berhasilnya bertemu antara kurva isokwan dan kurva isokos, yang berarti biaya produksi dan juga kuantiti yang didapat adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produsen sendiri, yang dimana disebut dengan titik equilibrium yang menemukan antara dua titik kurva tersebut. Dari gambar di samping, kita dapat melihat titik keseimbangan produsen yang merupakan titik singgung antara kurva isokwan dan kurva isokos. Pada titik singgung A, yang terjadi keseimbangan menemukan biaya produksi di mana slope dari kurva isokwan sama dengan slope dari kurva isokos. Hal ini berarti pula pada titik singgung itu tingkat substitusi teknikal marginal atau MRTS sama dengan rasio dari harga-harga input. Jadi titik keseimbangan produsen yang meminimumkan biaya produksi tercapai pada kondisi berikut apabila MPL per W sama dengan MPK per R. Jadi bisa kita perhatikan pada gambar berikut terdapat dua garis dengan satu titik, di mana titik berikut adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan dari produsen yang
menjadi patokan atau titik temu di antara dua garis atau dua kurva, yaitu kurva isoquant dan kurva isocos, yang merupakan keinginan dari produsen di mana menemukan kuantitas yang diinginkan namun dengan biaya produksi yang sesuai. Jadi menentukan pekerja, menentukan modal yang sesuai dengan kuantitas yang cukup namun tidak menambah biaya produksi. Jadi dari ketiga materi berikut, dari model produksi dengan dua faktor variabel, dengan ini kita bisa mengetahui bahwa kedua kurva tersebut saling berhubungan untuk membantu produsen mendapatkan suatu titik yang bernama titik equilibrium atau titik keseimbangan dalam input dan output produksi. Dalam kurva isoquant yang menunjukkan jumlah kuantitas yang akan selalu sama, dan dalam isocos menunjukkan jumlah cost atau biaya produksi yang juga akan selalu sama. Pada akhirnya akan bertemu dengan titik keseimbangan produsen yang menjadi kepatokan produsen dalam menentukan jumlah pekerja dan modal ataupun kuantitas output yang sesuai dengan keinginan input produsen. Ready for the day. It cannot always be night.